Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, Mbak Kinkin dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya Muhammad Surya Darmawan, nomor induk mahasiswa 14106230029, dan rekan saya. Hansa Syifa Wibowo dengan NIM 1410623446. Pada kali ini kami akan mempresentasikan skripsi kami yang berjudul Analisis Framing Media Massa dalam konflik kursi penumpang bus Transjakarta di tv1news.com dan kompas.com. Pada penelitian ini, kami menggunakan strategi analisis framing media dari William A. Jameson dengan variabel media massa, dan objek penelitian kami yaitu konflik kursi penumpang di bus Transjakarta yang seperti kita sudah tahu sangat viral di TikTok. Nah, pada konflik ini sangat banyak sekali media-media yang meliput tentang konflik ini karena memang sangat viral di media sosial, terutama di TikTok, di aplikasi TikTok. Di TikTok sendiri banyak yang sangat banyak yang memberikan komentar terhadap konflik ini, terutama ditujukan kepada ibu-ibu yang meminta kursi penumpang tersebut. Dikarenakan konfliknya ini banyak sekali yang memberikan komentar, banyak sekali yang membuat video terkait konflik ini, sehingga konflik ini sangat tersebar di media akhir-akhir ini. Itulah alasan kenapa kami mengambil objek penelitian ini. Kemudian media yang kami pilih yaitu TV One News dan Kompas.com. Kenapa kami memilih ini? Karena kami percaya bahwa media ini sangat kredibel terhadap berita-berita yang mereka buat, sehingga kami memilih media ini. Oke, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Kansa. Silakan. Selanjutnya kami akan langsung masuk ke bab 1 pendahuluan. Nah, untuk latar belakang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar nih dalam cara masyarakat memperoleh dan mengonsumsi informasi. Apalagi sekarang ini sudah era digital ya, di mana hadiran media online itu memungkinkan penyebaran berita berlangsung dengan sangat cepat, serta menjangkau audiens yang luas dalam waktu yang sangat singkat. Kondisi ini menjadikan media online itu sebagai sumber utama nih bagi masyarakat dalam mengikuti berbagai peristiwa, terutama isu-isu yang viral di media sosial. Seiring dengan perkembangannya tersebut, media itu tidak lagi dipahami sebagai saluran network, tapi mereka cenderung bias. Jadi media itu tidak netral dalam menyampaikan informasi, itu satu. Nah, media itu memiliki peran dalam membentuk realitas nih teman-teman melalui proses seleksi, penonjolan aspek-aspek tertentu saja, dan penyusunan informasi dalam pemberitaan. Nah, dalam perspektif framing, media itu tidak hanya melaporkan peristiwa, tapi juga mengonstruksi makna dengan menekankan aspek tertentu nih, seperti yang tadi saya bilang, dan mengabaikan aspek lainnya. Nah, perbedaan dalam proses konstruksi tersebut menyebabkan satu peristiwa yang sama itu dapat diberitakan dengan cara atau hasil yang berbeda, sehingga memiliki konklusi orang tuh bisa nangkap dari berita saluran mana siapa victimnya, di saluran yang lain itu beda lagi. Nah, terus variasi ini tuh terlihat dari pemilihan sudut pandang ya, penggunaan bahasa, serta aspek yang ditonjolkan dalam berita. Kajian mengenai framing theory in the age of social media menunjukkan bahwa framing itu dalam lingkungan digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan persepsi dan interpretasi publik terhadap suatu hal itu. Nah, terus dalam konteks media online, proses pembentukan makna berlangsung dengan lebih cepat dan luas nih, terutama ketika suatu peristiwa menjadi viral di media sosial. Informasi yang awalnya muncul di media sosial dapat dengan cepat diangkat oleh media online dan disebarkan luas kembali dalam bentuk berita. Proses ini memperkuat peran media dalam membentuk opini publik dalam waktu yang relatif lebih singkat. Nah, salah satu peristiwa yang menarik perhatian publik itu adalah konflik yang kursi penumpang bus TJ nih. Nah, kalau teman-teman tahu,
Sebenarnya kan banyak ya kasus-kasus viral, tapi kami memilih untuk mengangkat ini sebagai objek penelitian kami, di mana waktu itu sempat ada video viral di mana ada ibu-ibu yang menargetkan salah satu penumpang bus Transjakarta, yang dimana sebenarnya mbak mbak-mbaknya itu sendiri menyatakan kalau dia itu sedang tidak enak badan, kurang fit ya. Jadi dia itu memang apa ya, dia pengen duduk lah karena dia dalam keadaan yang kurang fit sehingga merasa ya lemas lah gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu dia tuh merasa kayak ini sebenarnya ibu bisa minta dari kursi yang lain gitu kan, atau enggak minta ke kursi yang prioritas gitu. Nah, tapi dari video ini kita bisa melihat kalau ibu-ibu tersebut nggak cuma meminta, tapi juga menggunakan kata-kata yang tidak seharusnya digunakan, dan dalam kurung kata-kata kasar ya, dimana kita dapat mendengar dalam video yang viral tersebut, ibu-ibu tersebut sempat mengatai mbak-mbak yang duduk gitu. Lalu uh, konflik tersebut melibatkan seorang penumpang yang menuntut tempat duduk dengan penumpang yang lain yang sedang dalam kondisi kurang fit. Nah, yang tadi saya katakan, pemberitaan mengenai konflik tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam cara media menyajikan informasi nih. Nah, beberapa media tuh menunjukkan aspek tertentu seperti kondisi penumpang yang sakit, perilaku penumpang yang menuntut tempat duduk, atau juga situasi di dalam bus. Temuan serupa juga terlihat dari penelitian framing media online yang menunjukkan bahwa media cenderung menonjolkan aspek tertentu untuk membangun narasi tertentu dalam pemberitaan. Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan framing yang memandang media sebagai pihak yang aktif membentuk makna. Salah satu model framing yang banyak digunakan adalah model William A. Gibson yang menekankan pada perangkat framing dan penalaran dalam bentuk struktur makna dan berita. Model ini digunakan untuk berbagai penelitian media untuk mengidentifikasi pola pembingkaian dalam pemberitaan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini tuh dilakukan untuk menganalisis nih bagaimana media online membingkai konflik isu kursi penumpang bus Transjakarta yang viral tersebut. Penelitian ini juga penting untuk memahami bagaimana media mengonstruksi realitas serta bagaimana konstruksi tersebut dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa. Fokus dari penelitian ini tuh pertama itu ada ya fokus asasinya sih bagaimana media online itu membingkai konflik kursi penumpang bus Transjakarta. Jadi penelitian ini tuh menitik beratkan pada analisis framing menggunakan modelnya William A. Gibson untuk melihat bagaimana media itu mengonstruksi makna melalui teks berita. Jadi fokus penelitian itu diarahkan ke identifikasi perangkat framing, yaitu framing devices dan reasoning devices yang digunakan dalam pemberitaan media online. Melalui fokus ini, penelitian berupaya mengungkapkan pola pembingkaian yang digunakan oleh masing-masing media dalam merepresentasikan konflik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nih dan menganalisis bagaimana media online membingkai konflik kursi penumpang bus Jakarta. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi perangkat framing yang digunakan dalam pemberitaan berdasarkan model William A. Gibson. Nah, selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami nih bagaimana konstruksi media dapat memengaruhi pemaknaan khalayak terhadap suatu peristiwa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan itu dapat memberikan gambaran mengenai peran media dalam membentuk persepsi publik. Untuk manfaat teoritisnya, penelitian ini tuh diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu komunikasi, khususnya pada bidang komunikasi massa dan analisis framing media. Selain itu juga penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik yang serupa. Terus untuk manfaat praktisnya, penelitian ini tuh diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai bagaimana media membingkai suatu peristiwa. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi praktisi media dalam menyajikan informasi secara lebih objektif dan berimbang. Selanjutnya untuk bab 2 tinjauan pustaka, untuk konsepnya itu
Konsep utama dari penelitian ini adalah framing media online, yaitu cara media dalam mengonsumsi dan menyajikan suatu realitas kepada halayak melalui proses seleksi, penekanan, serta penyusunan informasi tertentu. Dalam praktiknya itu, media itu tidak sekadar menyatakan fakta, melainkan turut membentuk makna atau atas suatu peristiwa melalui pilihan kata, sudut pandang, dan struktur penyajian berita. Dalam perspektif dalam perspektif komunikasi massa, realitas itu disampaikan oleh media bukanlah realitas yang sepenuhnya objektif, melainkan realitas yang telah melalui proses konstruksi sosial. Jadi proses ini tuh melibatkan berbagai pertimbangan seperti nilai nilai berita, ideologi media, serta kepentingan tertentu yang memenuhi bagaimana suatu isu itu ditampilkan. Oleh karena itu, peristiwa yang sama itu dapat diberitakan, iya benar, secara berbeda oleh media yang berbeda. Jadi tergantung juga nih pada cara masing-masing media tuh melakukan pembingkaian, framing. Nah, framing itu menjadi konsep penting untuk memahami bagaimana media online itu membentuk persepsi publik terhadap suatu peristiwa. Nah, dalam konteks pengembangan teknologi digital, media online memiliki kecepatan dan jangkauan yang tinggi dalam menyebarkan informasi, terutama terhadap isu-isu yang viral di media sosial. Hal ini menyebarkan, Hal ini menjadikan framing media online ya, itu memiliki pengaruh yang signifikan dan membangun opini publik dalam waktu yang relatif singkat. Nah, dan dalam dalam penelitian ini, konsep framing itu digunakan untuk menganalisis bagaimana media online membingkai konflik kursi penumpang bus Transjakarta yang tadi. Nah, analisisnya itu difokuskan pada bagaimana media memilih fakta, menonjolkan aspek tertentu, serta membangun narasi yang dapat memengaruhi pemaknaan halayak terhadap konflik tersebut. Nah, dalam penelitian ini, konsep framing media online itu diposisikan sebagai kerangka utama nih yang memayungi variabel penelitian, yaitu media online. Media massa itu khususnya media online ya, menjadi objek yang dianalisis dalam melihat bagaimana proses framing dilakukan dalam pemberitaan, sehingga framing tidak hanya dipahami sebagai konsep teoritis, tapi juga sebagai pendekatan analisis yang dilakukan untuk mengkaji konstruksi realitas sosial, realitas media. Terus penelitian ini tuh menggunakan model framing yang dilakukan oleh William A. Gibson, yang melihat framing itu sebagai seperangkat ide atau gagasan yang terorganisir dalam bentuk paket makna, atau disebut juga dengan interpretive package. Model ini tuh menekankan pada dua perangkat utama, yaitu framing devices, berarti perangkat pembingkai, dan reasoning devices, yaitu perangkat penalaran yang digunakan oleh media untuk membentuk konstruksi realitas. Melalui kedua perangkat tersebut, dapat diidentifikasi nih kalau pola-pola pembingkaian digunakan oleh media online itu dapat merepresentasikan konflik yang terjadi. Selanjutnya, untuk literatur review, kami mencari 10 jurnal terdahulu yang membahas atau memiliki strategi yang sama dengan media variabel yang sama nih. Nah, untuk yang pertama itu ada penelitian mengenai analisis framing yang dalam media massa telah banyak digunakan untuk memahami bagaimana media mengonstruksi realitas suatu peristiwa. Nah, menurut William A. Gibson, framing merupakan cara media mengorganisasi makna melalui seperangkat ide yang terstruktur. Nah, ini tuh kami kutip dari buku yang ditulis oleh William A. Gibson sendiri bersama dengan rekan autornya, yaitu Modigliani, yang diterbitkan pada tahun 1989. Selain itu, konsep framing juga diperkuat oleh Ant-Man. Nah, Ant-Man ini merupakan tokoh dari framing lain, masih membahas dengan framing media juga, yang menjelaskan bahwa framing melibatkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dalam realitas, sehingga media berperan dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa itu dipahami oleh halayak.
Nah, penelitian oleh Hashyati dan Suroya yang dirilis tahun 2023 menunjukkan bahwa media online itu seperti kompas.com dan eramuslim.com membingkai peristiwa yang sama dengan sudut pandang yang berbeda nih teman-teman. Nah, perbedaan tersebut tuh terlihat dari pemilihan narasi, aktor yang ditonjolkan, serta aspek yang ditekankan dalam pemberitaan. Nah, temuan ini tuh memperlihatkan bahwa framing tidak hanya berkaitan dengan isi berita, tetapi juga dengan cara media mengarahkan perhatian pembaca terhadap aspek tertentu nih dari suatu peristiwa. Jadi seperti yang dikatakan tadi, kalau media itu memilih narasi, aktor yang ditonjolkan, serta aspek yang ditekankan tuh suka berbeda sehingga dari pembentukan berita dari kanal yang berbeda tuh bisa menghasilkan penafsiran makna yang beda gitu. Nah, terus selanjutnya kami juga menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Sakti dan Sindu Wiatmo yang dirilis tahun 2023 mengenai pemberitaan tragedi Kanjuruhan nih teman-teman yang menggunakan model Gamsen menemukan bahwa media menggunakan berbagai perangkat framing seperti metafora, catchphrases, dan visual image untuk membentuk makna tertentu. Nah, perangkat-perangkat tersebut itu digunakan untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan kepada halayak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa elemen-elemen framing memiliki peran penting dan dalam mengarahkan interpretasi halayak terhadap suatu peristiwa. Nah, penelitian lain yang kami gunakan adalah penelitian oleh Permadi dan kawan-kawan yang dirilis tahun 2024 mengenai pemberitaan Undang-Undang Ibu Kota Negara menunjukkan bahwa media membentuk konstruksi realitas melalui seleksi isu dan sudut pandang tertentu. Nah, proses ini dilakukan dengan menonjolkan aspek yang dianggap penting oleh media serta mengabaikan aspek lainnya. Sementara itu, Indainanto dan kawan-kawan yang merilis artikel jurnalnya pada tahun 2022 menemukan bahwa pemberitaan kekerasan seksual media itu uh, cenderung menekankan aspek tertentu untuk menarik perhatian publik sekaligus membentuk persepsi masyarakat terhadap kasus yang diberitakan. Penelitian oleh Rahim, Siswoyo, dan Hermawan yang dirilis tahun 2022 menunjukkan bahwa framing dalam media massa juga digunakan untuk membentuk citra tertentu nih teman-teman, khususnya dalam representasi perempuan di media digital. Nah, media memiliki sudut pandang tertentu nih yang dapat memperkuat stereotip maupun membangun perspektif baru di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa framing itu memiliki peran yang penting dalam mengonstruksi ya yang penting dalam membentuk konstruksi sosial yang lebih luas. Nah, selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Kusna, Melia Santi, dan Setiawan yang dirilis tahun 2021 mengenai pemberitaan COVID-19 yang menunjukkan adanya perbedaan framing antar media digital dalam menyampaikan informasi yang sama nih. Nah, perbedaan tersebut itu terlihat dari penekanan isu, pemilihan narasi, serta sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing media. Kondisi ini memperlihatkan bahwa media memiliki kebebasan dalam mengonstruksi realitas sesuai dengan perspektif yang diambil. Nah, selanjutnya ada lagi nih penelitian oleh Sucipta dan Kurniawan yang dirilis tahun 2021 menekankan bahwa framing media online dalam pemberitaan kebijakan publik menunjukkan adanya variasi dalam penyajian informasi, terutama dalam penonjolan aktor dan arah pemberitaan. Nah, variasi tersebut memengaruhi cara masyarakat memahami isu yang diberitakan oleh media. Nah, hal ini itu menegaskan bahwa framing memiliki dampak langsung terhadap pembentukan opini publik. Oke, lalu selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Nafiuddin dan Basit yang dirilis tahun 2025.
yang menunjukkan bahwa media media ya, media internasional itu menggunakan perangkat framing untuk membentuk narasi tertentu dalam pemberitaan konflik. Nah, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga mengarahkan interpretasi melalui struktur penyajian berita. Nah, sementara itu, di penelitian lain yang dilakukan oleh Nahyuddin dan Basit yang dirilis pula tahun 2025 juga menemukan bahwa framing itu digunakan untuk membangun persepsi terhadap tokoh dan peristiwa dalam konteks yang berbeda nih, tergantung pada kepentingan media yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ada penelitian oleh Yulianto Putra dan Sulistyo yang dirilis tahun 2025 menunjukkan bahwa media online seperti kompas.com dan tempo.co menggunakan model framing Gamson dan Modigliani dalam pembingkaian kasus korupsi. Nah, media itu menonjolkan aspek tertentu untuk membangun narasi yang dapat memengaruhi persepsi publik. Ya, penelitian ini memperlihatkan bahwa model framing Gamson masih relevan digunakan dalam menganalisis pemberitaan media online seperti itu, ya kan? Selain itu juga ada penelitian yang dilakukan oleh Guran dan Ozarsian, semoga penyebutan namanya benar, yang dirilis tahun 2022 dalam kajiannya tentang framing theory in the age of social media menunjukkan bahwa dalam era digital, framing media semakin dipengaruhi oleh dinamika media sosial. Isu yang viral cenderung dibingkai dengan penekanan tertentu agar menarik perhatian audiens dalam waktu yang singkat. Nah, kondisi ini itu memperkuat peran media online dalam membentuk opini publik secara luas dan cepat. Nah, secara umum itu penelitian-penelitian yang tadi saya sebutkan menunjukkan bahwa framing media itu memiliki peran yang penting nih dalam membentuk makna dan persepsi publik terhadap suatu isu. Nah, media itu tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga mengonstruksi realitas melalui proses pembingkaian yang dilakukan oleh pemberitaan. Hal ini memperlihatkan bahwa setiap pemberitaan yang disajikan oleh media itu mengandung perspektif tertentu yang dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat. Namun penelitian mengenai framing konteks kursi penumpang bus Transjakarta yang pada media TV One News.com dan Kompas.com itu masih terbatas. Jadi sebagian besar penelitian sebelumnya kan lebih berfokus pada isu politik, kebijakan publik, atau kasus sosial lainnya ya. Nah, penelitian ini itu bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut nih dengan menganalisis bagaimana kedua media tersebut membingkai konflik yang sama melalui sudut pandang yang berbeda. Nah, untuk memperkuat kajian literatur yang sudah kami uraikan itu, kami juga menyediakannya dalam bentuk tabel nih. Jadi untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai fokus penelitian, temuan, serta persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan nih. Jadi untuk penelitian yang tadi ini ada keterangan penelitiannya, temuan penelitiannya, dan persamaan dan perbedaannya seperti yang tadi saya sebutkan kalau Hasyati dan Suroya yang merilis artikel jurnalnya yang berjudul Framing Media Online, Kompas.com dan eramuslim.com dalam berita penendangan sesajen di Gunung Semeru yang rilis tahun 2023. Itu temuan penelitiannya itu menunjukkan bahwa kedua media membingkai peristiwa yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Perbedaan terlihat dari pemilihan narasi, aktor yang ditonjolkan, serta aspek yang ditekankan dalam pemberitaan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa konstruksi realitas yang berbeda pada masing-masing media. Nah, persamaan dari penelitian ini dengan penelitian kami adalah penelitian sama-sama menggunakan analisis framing pada media online. Tapi perbedaannya adalah penelitian ini itu membahas kasus penendangan sesajen, sedangkan penelitian kami membahas konflik kursi penumpang bus Transjakarta pada TV One News dan Kompas.com. Nah, hal yang sama semua 10 penelitian yang kami mention di sini sama-sama menggunakan model entah framing William A. Gamson atau sama-sama menggunakan analisis framing pada media online. Dan
terletak pada fokus penelitiannya masing-masing. Jadi seperti yang tadi, Hasyati itu dia berfokus pada penendangan sesajen, lalu Permadi dia berfokus pada isu kebijakan politik UU IKN, lalu Rahim Rahim Siswoyo dan Hermawan itu berfokus pada representasi perempuan, lalu ada Sucipta dan Kurniawan yang berfokus pada kebijakan publik, lalu ada Nafiuddin yang berfokus pada objek penelitiannya itu berbeda, yang mereka itu tokoh internasional, sementara kami itu konflik penumpang bus. Lalu ada yang terakhir itu ada Yulianto, yang mana dia fokus penelitiannya adalah terhadap korupsi. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Surya. Oke, baik. Terima kasih, Kansa. Boleh ke bawah. Oke, terima kasih. Jadi selanjutnya saya akan membahas dari segi teorinya ya. Jadi pastinya dalam meneliti sesuatu, pastinya kita membutuhkan teori untuk mengetahui dasar-dasarnya terlebih dahulu. Oke, untuk pertama, saya akan membahas teori komunikasi massa. Jadi, komunikasi massa merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada khalayak luas melalui media massa. Menurut McQuail, komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung melalui media seperti televisi, radio, surat kabar, dan media online yang ditujukan kepada audiens yang besar, heterogen, dan tersebar. Jadi dalam penelitian ini kami fokusnya kepada media online, terutama dari artikel berita. Karakteristik utama komunikasi massa adalah sifatnya yang satu arah, serta kemampuannya dalam mempengaruhi opini dan persepsi publik terhadap suatu peristiwa. Proses ini juga melibatkan penyampaian pesan yang terstruktur agar dapat diterima oleh khalayak yang luas. Selain itu, Laswell mengemukakan bahwa komunikasi massa dapat dipahami melalui formula who says what, in which channel, to whom, with what effect. Model ini menekankan bahwa setiap pesan yang disampaikan melalui media memiliki tujuan tertentu serta menghasilkan efek tertentu bagi khalayak. Dengan demikian, komunikasi massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi. Boleh ke bawah? Tetapi juga sebagai alat untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat. Model ini juga membantu dalam mengidentifikasi unsur-unsur penting dalam proses komunikasi. Dalam penelitian ini, teori komunikasi massa digunakan untuk memahami bagaimana media online berperan sebagai saluran utama dalam menyampaikan informasi terkait konflik penumpang bus Transjakarta. Media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk persepsi publik melalui cara penyampaian informasi. Oleh karena itu, komunikasi massa menjadi dasar dalam menganalisis pengaruh media terhadap pemaknaan suatu peristiwa. Peran media sebagai penyampaian pesan menjadi penting dalam melihat bagaimana informasi diproses oleh khalayak. Jadi dalam penelitian ini, media massa itu berfungsi sebagai alat untuk membingkai suatu peristiwa. Dalam hal ini, peristiwanya yaitu konflik penumpang bus Transjakarta. Boleh ke bawah. Oke, untuk selanjutnya teorinya adalah media online. Jadi dalam hal ini itu lebih terfokus lagi yaitu kepada media online-nya. Media online merupakan salah satu bentuk perkembangan media massa yang memanfaatkan teknologi internet dalam proses penyampaian informasinya. Menurut McQuail, media online memiliki karakteristik utama berupa kecepatan dalam penyampaian informasi, jangkauan yang luas, serta kemudahan akses bagi masyarakat. Jadi media online ini sangat mudah sekali untuk tersebar dalam berbagai kalangan karena sifatnya yang sangat jangkauannya yang sangat luas, kemudian kemudahan aksesnya yang sangat mudah untuk diakses oleh semua orang karena semua orang siapa yang tidak memegang internet pada sekarang ini. Jadi karena hal itu penyampaian informasi dalam media online ini sangat cepat.
Hal ini membuat media online itu menjadi sumber informasi utama bagi publik dalam memperoleh berita terkini. Jadi, pada, masa sekarang mungkin sekarang mulai jarang ya orang yang melihat berita itu dari televisi. Sebagian orang terutama Gen Z itu mulai membaca berita itu dari media online, terutama dari, gadgetnya masing-masing. Kemudian akses ini juga memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi kapan saja dan di mana saja. Jadi, pengambilan informasi itu dapat diambil dari mana saja, dari kapan saja karena, media online itu sendiri yang dapat diakses di kapan saja dan di mana saja. Castells pada tahun 2010 menjelaskan bahwa dalam era masyarakat, jaringan atau network society, media berbasis digital memiliki peran penting dalam membentuk arus informasi dan opini publik. Informasi yang tersebar di media sosial dapat dengan cepat diangkat oleh media online dan menjadi konsumsi publik yang lebih luas. Jadi, kebanyakan dalam media online ini didapat dari media sosial. Jadi, kasus-kasus yang viral di media sosial itu kemungkinan besar akan dibahas lagi di media online seperti itu. Dengan demikian, media online memiliki kekuatan dalam mempercepat penyebaran isu, terutama yang bersifat viral seperti yang saya bilang tadi. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan antara media sosial dan media online dalam penyebaran informasinya. Seperti itu. Dalam konteks penelitian ini, media online menjadi fokus utama karena memiliki peran signifikan dalam menyebarkan serta membingkai informasi mengenai konflik kursi penumpang bus Transjakarta itu. Selain itu, media online juga berperan dalam membingkai peristiwa tersebut melalui cara penyajian berita. Jadi pasti dalam setiap media itu mempunyai ciri khasnya untuk menyampaikan beritanya dan pasti dalam penyampaian berita itu terdapat apa ya seperti makna tersembunyi. Jadi ada sisi dari penulisnya yang ikut terbawa dalam penulisan beritanya, seperti itu. Dan hal itu dapat membingkai peristiwa tersebut dan dapat mengkonstruksi sosial seperti itu. Selain itu, media online juga berperan dalam membingkai peristiwa tersebut melalui cara penyajian beritanya seperti yang saya bilang tadi. Oleh karena itu, boleh ke bawah scroll. Dikonstruksi dan disebarkan kepada publik seperti yang bilang tadi. Fokus ini membantu dalam melihat bagaimana media membentuk pemahaman masyarakat terhadap peristiwa tersebut. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang framing dalam media yang sudah dari tadi kami bahas ya. Framing dalam media merupakan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari suatu realitas sehingga membentuk makna tertentu bagi khalayak. Kahneman menjelaskan bahwa framing adalah proses memilih beberapa aspek dari realitas yang dirasakan dan membuatnya lebih menonjol dalam teks komunikasi. Proses ini bertujuan untuk mempromosikan definisi masalah, interpretasi penyebab, evaluasi moral, serta rekomendasi penanganan terhadap suatu isu. Framing juga berperan dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dipahami oleh masyarakat. Jadi, singkatnya framing ini seperti penulis ini memilih bagaimana suatu berita akan dipahami oleh masyarakat, seperti itu singkatnya. Sementara itu, Gitlin, boleh ke bawah, menyatakan bahwa framing merupakan cara media dalam menyederhanakan realitas yang kompleks agar lebih mudah dipahami oleh khalayak. Jadi menurut Gitlin ini lebih kepada bagaimana penulis menyampaikan berita itu lebih sederhana, seperti itu. Media menggunakan framing untuk mengarahkan perhatian audiens pada aspek tertentu di suatu berita. Dengan demikian, framing menjadi alat penting dalam membentuk persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap suatu isu. Proses ini menunjukkan bahwa media memiliki peran aktif dalam membangun makna. Boleh ke bawah. Dalam penelitian ini, boleh kata sedikit. Konsep framing digunakan untuk menganalisis bagaimana media online memilih, menonjolkan, serta mengemas informasi terkait konflik bus Transjakarta. Jadi dalam penelitian ini, kami ingin mengetahui bagaimana berita itu menonjolkan siapa yang ditonjolkan, apakah ibu-ibu yang meminta tempat duduk atau ibu-ibu yang sedang duduk dan diminta tempat duduknya, seperti itu. Dan bagaimana berita itu mengemas, jadi
bagaimana penulisnya itu atau medianya itu mengemas bagaimana, atau mungkin siapa yang salah, atau lebih menonjolkan kepada isi beritanya, bagaimana kronologinya, atau lebih ke menyalahkan, seperti itu. Model ini menekankan bahwa media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk makna melalui struktur tertentu. Dalam model ini, framing dapat diidentifikasi melalui dua perangkat utama, yaitu framing devices dan reasoning devices. Jadi framing devices meliputi elemen-elemen seperti metafora, catchphrases, exemplar, depiction, dan visual images yang berfungsi untuk menonjolkan aspek tertentu dari suatu isu. Sementara itu, reasoning devices meliputi roots, appeals to principle, dan consequences yang digunakan untuk memberikan penjelasan dan pembenaran terhadap isu tersebut. Kedua perangkat ini saling melengkapi dalam membentuk struktur makna dalam pemberitaan yang nantinya kami akan membahas kedua hal ini di penelitian kami. Dalam penelitian ini, model framing William A. Jameson digunakan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi bagaimana media online membingkai konflik penumpang bus Transjakarta melalui kedua perangkat tersebut. Dapat diketahui bagaimana media membangun makna dan interpretasi terhadap suatu peristiwa. Oleh karena itu, model ini menjadi dasar utama dalam proses analisis penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat pola pembingkaian secara lebih sistematis. Boleh ke bawah? Oke, untuk selanjutnya ada variabel. Variabel dalam penelitian ini adalah media massa, yaitu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas melalui berbagai saluran, seperti media cetak, elektronik, dan media berbasis internet. Media massa memiliki kemampuan dalam menjangkau audiens yang besar dan heterogen. Selain itu, media massa juga berperan dalam menyebarkan informasi secara cepat dan luas kepada masyarakat. Media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga berperan dalam mengonstruksi realitas sosial melalui proses seleksi, penonjolan, serta penyusunan informasi dalam pemberitaan. Oke, boleh scroll aja ke bawah. Dalam penelitian ini, variabel media massa difokuskan pada media online, seperti yang saya sudah bilang tadi. Jadi kasus yang dianalisis dalam konflik ini yaitu penumpang bus Transjakarta yang menuntut tempat duduk dengan penumpang lain yang sedang dalam kondisi sakit. Jadi terdapat seorang penumpang juga Transjakarta yang meminta tempat duduk karena menurutnya dirinya lebih pantas untuk mendapatkan tempat duduk itu daripada orang yang sedang duduk. Tapi orang yang sedang duduk diketahui dalam kondisi sakit. Namun penumpang yang sedang berdiri ini tetap kekeh dalam pendiriannya untuk meminta tempat duduk itu karena dianggapnya lebih tua dari penumpang yang sedang duduk tersebut. Peristiwa ini menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial dan kemudian diberitakan oleh berbagai media online. Jadi terdapat sebuah akun yang memposting kejadian ini. Kemudian kejadian ini mulai viral karena orang-orang mulai membela orang yang duduk di kursi tersebut karena beliau sedang sakit. Kemudian pemberitaan yang muncul menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang dalam menyajikan peristiwa yang sama. Melalui fokus tersebut, media massa dalam penelitian ini dipahami sebagai pihak yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk makna melalui konstruksi berita. Media online menjadi unit analisis dalam melihat bagaimana suatu peristiwa dikemas dan disajikan kepada publik. Analisis ini digunakan untuk memahami bagaimana framing media mempengaruhi pemahaman khalayak terhadap konflik yang terjadi. Boleh scroll ke bawah. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 3 metodologi penelitian. Untuk pertama ada paradigma penelitian. Istilah paradigma sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn pada tahun 1962 yang memiliki definisi sebagai konstruksi mode of thought atau mode of inquiry untuk mengetahui realitas sosial yang menghasilkan mode of knowing spesifik. Sedangkan menurut George Richard dalam paradigma penelitian adalah pandangan dari peneliti tentang apa yang menjadi pokok persoalan dan seharusnya dipelajari oleh salah satu cabang ilmu pengetahuan. Terdapat 4 paradigma yang diterima sebagai paradigma pilihan untuk membimbing penelitian, terutama penelitian kualitatif yaitu positivisme, post-positivisme, teori kritis, dan konstruktivisme atau interpretif.
Namun dalam penelitian ini, paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu paradigma interpretif. Menurut Newman dalam Muslim 2015 atau 2016, secara umum paradigma interpretif adalah sistem sosial yang langsung mengobservasi secara detail perilaku. Paradigma interpretif bertujuan untuk memahami dan mengkonstruksi dengan pengetahuan berupa rekonstruksi individu yang membentuk konsensus serta berkembang melalui rekonstruksi yang semakin informatif. Boleh ke bawah? Semakin informatif dan pengalaman tidak langsung. Boleh ke atas sedikit? Dengan standar kualitas berupa kepercayaan dan keaslian serta nilai dilibatkan dalam penelitian. Jadi dalam paradigma ini menyatakan bahwa media itu selain memberitakan sesuatu juga mengkonstruksi masyarakat seperti itu. Jadi kepercayaan masyarakat atau pemahaman masyarakat itu dikonstruksi oleh media juga. Hal ini sejalan dengan Jameson dan Modigliani yang memandang media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga mengkonstruksi atau membentuknya. Jadi, fakta tidak bersifat objektif ataupun netral, tetapi tindakan spesifik dan kontekstual yang bergantung pada pemaknaan sebagian orang dalam situasi sosial. Menurut Newman, dalam Muslim, sebagian orang dapat memiliki interpretasi dan pemaknaan yang berbeda mengenai perilaku dan pernyataan. Jadi, setiap orang dalam hal ini juga menginterpretasi suatu pemberitaan dalam media juga berbeda. Seperti itu. Dalam penelitian ini, media massa juga mengkonstruksi fakta yang ada dengan penulisan berita. Framing digunakan dalam penelitian ini sebagai alat untuk mengetahui bagaimana media mengkonstruksi realitas konflik dalam penelitian ini. Jadi, media massa dalam penelitian ini tuh tidak bersifat objektif, tetapi menjadi pihak yang dengan aktif membingkai peristiwa konflik kursi penumpang bus Transjakarta. Penelitian ini juga akan melihat perbedaan tiap media massa dalam membingkai peristiwa konflik kursi penumpang bus Transjakarta, karena setiap media pastinya mempunyai caranya masing-masing untuk memberitakan suatu pemberitaan. Pendekatan penelitian. Oke, pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif yang tidak menghasilkan penemuan yang dicapai menggunakan prosedur statistik dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata atau bahasa pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek alamiah di mana peneliti adalah instrumen kunci. Triangulasi sebagai teknik pengumpulan data, analisis data yang bersifat induktif, dan hasil yang lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang suatu fenomena, baik dalam konteks sosial, budaya, atau perilaku individu. Menggali makna melalui analisis data yang bersifat deskriptif merupakan tujuan utama dari penelitian ini. Menurut Creswell, penelitian kualitatif juga fokus pada pemahaman konteks dan pengalaman partisipan, bukan hanya pengumpulan data. Jadi sangat pas untuk penelitian ini karena penelitian ini itu bukan memfokuskan pada hasil data atau generalisasinya, tapi lebih ke pemaknaan dalam penelitiannya ini sendiri karena kami membahas tentang framing media yang tentunya tiap orang tuh memiliki pemaknaan yang berbeda. Jadi perlu digali lebih dalam terkait pemaknaan tersebut. Menurut Strauss dalam Nasution 2023 terdapat 3 komponen utama dari penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama data berasal dari berbagai sumber. Dalam hal ini seperti hasil wawancara atau observasi, namun dalam penelitian ini kami mengambil data dari berbagai pemberitaan di media. Nomor 2, terdapat berbagai prosedur analisis atau interpretasi berbeda yang digunakan sampai akhirnya menemukan temuan atau teori. Yang ketiga, laporan tertulis dan verbal yang dapat ditunjukkan dalam jurnal atau konferensi ilmiah dalam bentuk beragam tergantung pada audiens dan aspek temuan teori yang ditujukan. Boleh scroll ke bawah sampai selain itu. Kata sedikit lagi. Nah, selain itu, terdapat juga beberapa karakteristik dari metode kualitatif, yaitu alamiah, induktif, fleksibel,
Pengalaman langsung, kedalaman proses menangkap arti, keseluruhan partisipasi aktif dari partisipan dan penafsiran. Alamiah memiliki arti bahwa data diambil langsung di tempat di mana penelitian itu dibuat. Induktif merupakan cara mengobservasi sasaran penelitian dari rinci sampai general atau ide abstrak. Fleksibel berarti dapat disesuaikan dengan keadaan yang berubah dan memungkinkan untuk memperoleh pengertian secara mendalam. Proses memiliki arti melihat bagaimana fakta, realita, gejala, dan peristiwa itu terjadi. Terakhir, mencari pengertian yang mendalam, yaitu mempelajari bagaimana seseorang itu memandang sesuatu. Sangat pas untuk penelitian ini karena dalam penelitian ini sangat mengutamakan bahwa pada bagaimana orang memandang sesuatu. Boleh ke bawah. Pada penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dengan mendalam bagaimana media massa membingkai konflik kursi penumpang bus Transjakarta. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji bagaimana media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga mengkonstruksi realitas. Dengan berbagai karakteristiknya seperti alamiah, fleksibel, dan berorientasi pada makna. Peneliti memungkinkan untuk meneliti secara komprehensif, menggali bagaimana framing media bekerja dalam konstruksi realitas atas konflik kursi penumpang bus Transjakarta. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya terdapat metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing. Analisis framing adalah metode untuk mengkaji pembingkaian realitas yang ada di media. Terdapat banyak sekali model analisis framing, yaitu diantaranya antara lain adalah Murray Edelman, Robert N. Edman, William A. Jameson, maupun Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Pada penelitian ini, model yang digunakan adalah model analisis framing William A. Jameson. William A. Jameson berpendapat bahwa frame merupakan cara tersusun untuk bercerita dan menghadirkan makna dari peristiwa suatu wacana. Framing digunakan untuk mengetahui bagaimana wartawan menyeleksi isu atau menulis berita. Jadi pada penelitian ini tuh fokusnya pada bagaimana seseorang itu menulis beritanya, seperti itu. Cara pandang inilah yang disebut sebagai, boleh ke bawah, package oleh Jameson. Berikut rumusan model analisis framing menurut Jameson dan Modigliani. Oke, jadi di bawah adalah tabel mengenai model framing Jameson dan Modigliani. Oke, saya akan menjelaskan lebih detailnya. Jadi frame atau media package itu seperangkat gagasan atau ide sentral saat seseorang itu atau media memaknai isu. Jadi dalam hal ini itu lebih fokus kepada seseorangnya yang membuat beritanya itu. Seperti itu akan didukung oleh perangkat wacana lain seperti kalimat yang ada dalam beritanya, kata-katanya, dan sebagainya yang akan dibahas di bawah. Perangkat ide sentral ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Pertama ada framing devices. Hal ini berkaitan langsung dengan ide sentral atau bingkai teks beritanya. Jadi ada dalam beritanya. Perangkat ini antara lain ada metafora atau perumpamaan atau pengandaian, catchphrases atau frase yang menarik dalam suatu wacana, biasanya itu berupa jargon. Kemudian ada eksemplar atau mengaitkan bingkai, boleh ke bawah. Kemudian ada dengan contoh uraiannya itu bisa teori atau perbandingan yang memperjelas bingkai tersebut. Kemudian ada depiction atau penggambaran suatu isu yang sifatnya itu konotatif, biasanya berupa kosakata, leksikon untuk melabeli sesuatu. Kemudian ada visual images atau gambar, grafik, citra untuk mendukung bingkai secara menyeluruh. Boleh ke atas lagi. Kemudian ada reasoning devices, yaitu hubungannya dengan kohesi dan koherensi suatu teks yang merujuk pada gagasan tertentu. Jadi hal ini tuh tidak secara tersirat ada dalam teks tersebut. Artinya terdapat dasar pembenar dan penalaran alasan tertentu sehingga gagasan yang disampaikan terlihat benar. Yang pertama ada roots atau analisis sebab akibat. Kedua ada apples to principle atau premis dasar klaim-klaim moral. Ketiga ada consequences atau konsekuensi dari bingkainya tersebut. Balik ke bawah. Oke, kemudian ada metode analisis framing dipilih karena penelitian ini tuh tidak hanya berfokus pada isi beritanya juga, tetapi juga bagaimana media mengkonstruksi realitas sosial pemberitaan. Analisis framing memungkinkan peneliti untuk mengungkap makna tersembunyi dalam suatu berita seperti penekanan dan seleksi. Melalui analisis ini, peneliti juga dapat memahami perbedaan sudut pandang antar media dalam pemberitaan peristiwa yang sama, menentukan aktor yang ditonjolkan atau disalahkan, serta mengetahui bagaimana media membentuk persepsi publik yang disajikan.
Objek dalam penelitian ini adalah teks berita dari media massa online yaitu tv1news.com dan kompas.com yang memberitakan konflik kursi penumpang bus Transjakarta. Pemilihan kedua media tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua media tersebut itu memiliki jangkauan yang luas dan kredibilitas yang tinggi dalam penyampaian informasi ke publik, sehingga berpotensi besar membentuk opini masyarakat. Unit analisis dalam penelitian ini itu berupa unsur-unsur teks berita seperti judul, isi berita, diksi, kutipan narasumber, serta elemen visual yang ada dalam berita tersebut. Unsur-unsur tersebut dianalisis untuk mengetahui bagaimana media membingkai suatu peristiwa, terutama dalam penonjolan isu, pemilihan sudut pandang, serta cara media mendefinisikan aktor yang terlibat. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat mengungkap perbedaan konstruksi realitas yang ada di tv1news.com dan kompas.com dalam memberitakan konflik kursi penumpang bus. Balik ke bawah. Tahapan proses analisis framing ini dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, peneliti mengumpulkan berita, kemudian peneliti mengidentifikasi elemen-elemen framingnya, kemudian mencari interpretive package-nya yang terdiri dari framing devices dan reasoning devices yang kemudian akan diturunkan ya, dalam beberapa hal tadi yang dibahas di tabel itu. Kemudian peneliti itu melakukan coding dengan mengelompokkan unsur-unsur teks ke dalam framing yang sesuai. Jadi ntar kami akan membuat coding-coding tertentu yang kemudian framing-framing itu akan dimasukkan ke dalam coding tersebut. Kemudian keempat, melakukan perbandingan framing antara tv1news.com dengan kompas.com. Terakhir, kami akan mengambil kesimpulan dan dari bagaimana kedua media tersebut itu mengkonstruksi realitas konflik kursi penumpang bus Transjakarta. Balik ke bawah. Selanjutnya ada keabsahan data. Jadi dalam penelitian ini, keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber. Triangulasi sumber bertujuan untuk meningkatkan keandalan dan keabsahan terutama temuan dengan menggabungkan berbagai sumber data. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti mengambil teks berita dari media yang berbeda yaitu tv1news.com dan kompas.com tentang konflik kursi penumpang bus Transjakarta. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang secara lengkap mengenai fenomena yang diteliti. Oke, untuk selanjutnya adalah coding. Dalam penelitian ini, coding digunakan untuk menandai framing devices dan reasoning devices berdasarkan model William A. Jameson yang tadi ada di tabel. Tujuan dari coding ini adalah agar analisis berita itu lebih sistematis, terukur, dan mudah dalam membandingkan antara medianya. Framing devices terdiri dari metaphors, catchphrases, exemplar, depiction, dan visual images, sedangkan reasoning devices terdiri dari roots, apple to principle, dan consequences. Jadi tahapannya itu pertama membaca isi beritanya dulu, kemudian menandai kata, kalimat, atau paragraf yang menunjukkan framing, bisa di screenshot juga, kemudian memberi kode pada setiap elemennya, mengelompokkan kodenya, kemudian menyusun tabel codingnya. Lanjut kepada strategi. Untuk strateginya, penelitian ini itu menggunakan penelitian analisis framing William A. Jameson yang bersifat deskriptif dan analitik. Strategi ini dipilih dengan tujuan untuk memahami bagaimana media massa membingkai konflik kursi penumpang bus Transjakarta di tv1news.com dan kompas.com serta bagaimana framing tersebut itu membentuk opini publik. Tahapannya itu pertama mengumpulkan data-datanya melalui screenshot bisa, kemudian membaca keseluruhan isi teks, kemudian menandai teks dan elemen sesuai kategori framing devices dan reasoning devices-nya. Balik ke bawah. Kemudian mengelompokkan kode menjadi tema-tema utama, kemudian terakhir menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari pola dan tema yang telah tadi dianalisis. Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan datanya itu dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui studi dokumen. Menurut Sugiono, studi dokumen berfungsi sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara di penelitian kualitatif. Data penelitian ini berupa data tertulis sekunder yang berasal dari artikel-artikel berita pada media TV1 dan Kompas yang berkaitan dengan konflik kursi penumpang bus Transjakarta. Langkah-langkahnya itu pertama, memilih media, kemudian memilih artikelnya, kemudian mendokumentasi seperti judul, tanggal, isi, dan elemen visualnya, kemudian memeriksa kembali artikel untuk keabsahan informasinya.
Kemudian terakhir ada metode analisis data. Analisis data menurut Day dalam Rafiah adalah proses deskripsi, klasifikasi, dan interkoneksi dari fenomena dengan konsep peneliti. Peneliti harus mampu menginterpretasikan dan menjelaskan data. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis isi kualitatif berbasis model framing William A. Jameson dengan fokus pada framing devices dan listening devices. Pertama, tahapnya adalah membaca seluruh isi beritanya, kemudian menandai mana yang framing devices dan mana yang listening devices, kemudian mengelompokkan kode menjadi tema-tema utama, membandingkan pola framing antar medianya, kemudian menginterpretasikannya, terakhir menyajikan hasil dalam tabel coding dan narasi analisis. Untuk bab selanjutnya belum ada dan akan dibahas dalam video selanjutnya. Oke, untuk di bawah boleh ke bagian daftar pustaka. Berikut daftar pustaka dari beberapa sumber yang telah kami cari. Kami mencarinya di beberapa artikel jurnal dan buku yang terdapat di Google atau Google Scholar seperti itu. Oke, terima kasih telah melihat video ini sampai habis dan terima kasih juga telah mendengarkan kami dengan seksama. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Terima kasih, saya Muhammad Sudirmawan dan rekan saya Hansa Shiva mengucapkan undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bloopers. Ntar ini cut aja ya. Media. Kenapa gue receh banget? Konsekuensi. Yang ketiga ada konsekuensi